Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibanes Eka Nurdaya Sakti dengan NIM 213307013 dari kelas 1A. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan cloud computing. Yang pertama, pengertian. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah proses pengiriman berbagai layanan melalui internet. Sumber daya ini meliputi alat dan aplikasi seperti data storage, server, database, jaringan, dan juga software. Fungsi cloud computing. 3 fungsi utama dari penggunaan cloud computing untuk membantu aktivitas pengguna. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Dengan menggunakan cloud computing, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada Anda menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat semisal flash disk atau hard disk. Yang kedua, meningkatkan kinerja stakeholder. Kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal, di mana setiap tim atau departemen dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan dan bisa menghemat resource yang ada. Ketiga, mendapatkan pembaruan sistem secara berkala. Meningkatkan keamanan, meningkatkan fitur untuk memberikan pengalaman yang lebih baik pada pengguna internet di seluruh dunia, sehingga penyimpanan menjadi lebih efektif, aman, dan tentunya memiliki kredibilitas yang tinggi. Jenis-jenis cloud computing. Yang pertama ada public cloud, penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik. Yang kedua, private cloud, pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat private. Yang ketiga ada community cloud. Community cloud adalah penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas yang institusi. Selanjutnya hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, di mana pada biasanya layanan ini diterapkan pada sebuah institusi. Cloud computing pada bidang pendidikan. Cloud computing pada bidang pendidikan salah satunya adalah Google Drive. Google Drive memberikan kesempatan untuk pengirim file. Kedua, bisa diakses melalui ponsel. Ketiga, akses data dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Keempat, berbagai macam format file dapat diakses dengan Google Drive. Jadi, penerapan pada bidang pendidikan, Google Drive sangatlah berguna bagi siswa, guru, ataupun dosen. Selain dapat diakses melalui ponsel, Google Drive juga dapat digunakan untuk menyimpan atau berbagi file dengan mudah. Selanjutnya, cloud computing pada bidang kesehatan. Cloud computing pada bidang kesehatan, di sini saya akan mengambil contoh Electronic Health Record. Electronic Health Record adalah suatu catatan komprehensif dari informasi kesehatan pasien yang merupakan integrasi beberapa database informasi kesehatan. Informasi yang diberikan meliputi demografi, catatan kemajuan, masalah, tanda vital, obat, riwayat kesehatan masa lalu, data laboratorium, dan laporan radiologi pasien. Dokumentasi EHR dapat diisi oleh ahli para pemberi pelayanan klinik mulai dari dokter, perawat, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mengurangi waktu pencatatan yang sering memakan waktu lama. Cloud computing pada bidang transportasi. Cloud computing pada bidang transportasi, saya ambil contoh Google Flight. Google Flight merupakan aplikasi baru yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini akan merangkum beragam harga tiket dari macam-macam maskapai penerbangan di dunia, mulai dari yang termurah hingga yang paling mahal. Fitur tersebut dapat memudahkan masyarakat saat mengecek tiket pesawat murah dari berbagai maskapai dan tujuan penerbangan di seluruh dunia. Public Cloud pada Google Flight menggunakan XML atau DBMS yang dimana data terdistribusi, yang termasuk public cloud di mana data dapat diakses untuk layanan dan hak akses untuk seluruh publik. Para pemesan dapat mengakses data tersebut untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan. Sekian dan terima kasih.